Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75. Hadir lagi di depan kamera. Ada pertanyaan saudara kita ini lagi, saudaraku masuk. Saudaraku ini dia menanyakan mengenai adanya keadaan burung, ya, kondisi burung, waktu burung, ya, umurnya juga burung. Burung apa itu? Burung walet di dalam ruangan RBW, di dalam gedung, ya, baik gedung permanen maupun gedung rumahan kayu. Jadi ini ada lagi saya catat, saudaraku, ya, ada lagi saya catat ini. Ini pertanyaan saudara kita, saya akan jelaskan secara merinci. Jadi sebenarnya ini saudaraku mengenai adanya pertanyaan saudara ini, dia menanyakan waktu walet itu kapan terbangnya, ya. Jadi oke, silakan tonton sampai full videonya saudaraku, supaya saudara bisa paham itu walet umur jenjang, ya, waktunya sampai jadi induk. Ini sering saya jelaskan saudaraku, ya, tetapi ada pertanyaan juga ini lucu, unik, dan betul-betul saudaraku ini ingin tahu. Jadi oke, kita langsung masuk ke inti. Nama channel saudara kita ini Husnul Fajri. Ya, saya ulangi, nama channel Husnul Fajri. Ya, mudah-mudahan saudara kita ini dia bisa nonton pertanyaannya. Ini yang saya angkat. Walet sudah lengkap tumbuh bulunya seperti walet dewasa, tapi belum terbang, kira-kira apakah hari, apakah, di sini saudaraku, berapa, bukan apakah, saya ulang, ya, ya, belum terbang, kira-kira berapa hari lagi itu terbang, ya, mohon penjelasannya. Jadi ini saudara kita ini atas nama Husnul Fajri, kan ini nama channelnya, ya, tidak tahu nama betulnya. Dan di sini ada juga daerahnya, begitupun juga gedungnya yang dia tanyakan mengenai walet, keadaan walet. Jadi itu walet kalau sudah menetas dari telur, dan dia sudah, kan walet itu kalau sudah dingerami saudaraku, ya, di sarangnya, istilahnya dari telur dulu, telur baru dingerami sampai dia netas jadi anak, kan itu kan jadi anak saudaraku, kan belum ada bulunya, ya, masih merah seperti anak tikus lah gitu. Akhirnya lambat laung seiring waktu, ya, dan dia akan ditumbuhi bulu sampai lengkap bulunya. Mengenai adanya panjang bulunya itu burung walet. Sedangkan di sini pertanyaan saudaraku ini, kalau sudah lengkap bulunya tetapi belum panjang, maksudnya lengkap, berapa lama kira-kira itu baru walet ini terbang seperti induk? Maksudnya sudah masuk di tingkatan walet dewasa, sudah bisa terbang, sudah bisa keluar dari tempat rumahan walet ini. Ini pertanyaan saudaraku, ya. Ya, ingin ditelusuri saudaraku, ya. Tidak apa-apa, karena perlu memang kita pahami, ya, perlu juga kita ketahui. Tidak apa-apa, namanya juga kita mengkaji, mendalami itu, pahami itu walet. Jenjang waktunya kan sering saya angkat ini saudaraku, berapa lama itu sarang baru jadi, berapa telur baru dingerami, berapa lama telur dingerami itu saudaraku, baru telur ini netas jadi anak, pisah antara telur dan anak, maksudnya pecah itu telur. Dan berapa lama ini anak ini yang telur tadi jadi anak, berapa lama anak baru terbang. Jadi oke, saya akan jawab saudaraku. Kalau sudah lengkap bulunya saudaraku, ya, lengkap, tetapi bulu, dia punya bulu di badan anak walet ini, kan masih hitungannya masih anak, ya. Itu menjenjangi kurang lebih 17 sampai 8 hari akan jadi seperti induk. Maksudnya sudah jadi walet dewasa, sudah bisa lepas dari kandang. Kalau sudah dilengkapi bulunya, tetapi belum bulu di badan saudaraku ini, ya, bulu, maksud saya bulu walet ini yang tumbuh di badan ini belum
Kan banyak saudaraku ya, walet itu menggantung, masih menggantung terus. Nah itu sudah ditumbuh semua bulu. Ada juga yang lama itu, ada juga yang sudah panjang bulunya belum. Itu biasa kalau udah panjang, nah itu sekitar 1 mingguan. Nah, 1 mingguan itu perjalanan siang malam sampai dia sudah bisa terbang. Karena kalau masih yang kayak gitu saudaraku masih bisa terbang, karena di rumah itu saudaraku ya, di gedung satunya gedung ada yang sudah panjang. Perkiraan kita itu bahwa itu sudah walet induk. Biasa kalau dipegang dia terbang, tetapi di situ saja belum bisa. Tetapi sudah bisa terbang di dalam, sudah bisa bermanuver, tetapi belum terlalu bisa lepas. Masih ada jangkauan cara terbangnya. Ya, itu. Jadi itu tadi, ya. Nah, sisa saudara di situ perlu paham bahwa itu walet kalau sudah kayak gitu saudaraku, jangan terlalu dipegang terus dulu. Kalau saudara melihat itu, nanti dia terbang sampai dia jatuh, dia tidak bisa kembali ke tempatnya. Maksudnya terbang di dalam ruangan, tetapi biasa itu dia bertengker di lantai karena dia tidak bisa terbang. Tetapi sudah bisa istilahnya belajar terbang. Makanya walet itu saudaraku, kalau dia sudah menggantung itu persiapan dia akan jadi walet dewasa. Kan itu burung walet saudaraku ya, kalau masih kecil, masih di atas sarangnya, belum menggantung. Kalau sudah mulai dia rasa diri walet ini bahwa saya akan mulai menjenjangi walet dewasa, dia sudah menggantung. Nah itu, dia sudah menggantung kan dia tidak bertengker seperti burung-burung lain, bertengker di kabel, bertengker di pohon. Maksudnya dia menggantung seperti tokek, seperti kelelawar, burung kelelawar itu kan dia kan kelelawar yang itu kan dia terbalik. Kalau walet itu dia berdiri menggantung, kan kelihatan saudaraku ya, banyak saudara bisa nonton itu semacam kayak di video soft ya, video-video pendek. Nah itu walet kalau sudah menjenjangi walet dewasa. Jadi itu tadi saudaraku ya, itu umurnya walet itu. Ya, tidak lama lagi. Sisa 10 hari lebih ya, kurang lebih 10 hari. Mendekati 20 hari itu sudah lepas jadi walet dewasa. 17 hari sampai 18 hari ya, kurang sedikit, lebih sedikit tidak jauh dari itu. Walet itu sudah lepas dari dalam gedung. Kalau sekitar gitu saudaraku, paling 10 hari 12 hari sudah mulai bermanuver di dalam ruangan RBW, tetapi dia belum mampu keluar. Kan walet itu saudaraku kalau sudah dia rasa dirinya sudah lepas, dia sudah bisa keluar. Makanya saudaraku banyak gedung itu ya, banyak walet itu biasanya kalau belum dia saatnya dia lepas jarak jauh, kalau dia keluar di gedung itu, sampai biasa tetangga mendapatkan anak walet itu biasa dibawa, biasa ada dia dapat hidup, ada biasa mati. Itu biasa belum kuat terbang, tetapi sudah berani keluar di ruangan. Sebabnya itu biasa kalau kita masuk ada banyak anak walet ya, anak walet kita mengganggu di dalam, biasa itu walet itu panik, terbang sampai dia keluar. Nah itu biasa jatuh di luar. Karena kayak di rumah sudah yang tetangga biasa dapat, ada biasa dapat 2, 3, ada yang mati, ada yang masih hidup. Melengket di dinding rumahnya, ya, di dinding dia punya. Kan di gedung saya biasa dapat itu. Kalau biasa kita masuk panen, biasa itu kan biasa ada burung itu kayak apa ya, kayak panik. Nah biasa itu terbang di dalam. Biasa kalau di rumah itu kan di gedung saya, biasa itu bertengker di dinding, tetapi hanya 1 meter dari lantai. Biasa juga di lantai saja karena dia belum mampu terbang. Tetapi adanya panik, adanya itu burung kaget sampai begitu. Jadi itu kalau diganggu terus. Nah, sedangkan walet itu saudara, ada juga itu saudara tidak goyang-goyang, biar kita panen sampahnya. Ada 3 sarang atau 2 sarang berdekatan. Ini yang sarang 1 ini ada waletnya, ada 2 di situ bertengker, tetapi sudah bertengker, sudah mendekati terbang. Ada 1 ini biasa kita kalau buka ini biasa enggak goyang-goyang. Biasa juga langsung kaget, ya kaget langsung terbang. Ya itu karena saya biasa kalau terbang biasa saya tangga kembali kasih naik di tempatnya. Nah itu udah saya katakan kalau walet itu saudaraku banyak anak jadi.
Jangan diganggu terus dulu ya, supaya dia bisa aman sampai dia seperti induk. Kalau sudah terbang, aman. Ya itu. Kalau masih kecil itu saudaraku ya, yang belum bisa belajar terbang, enggak apa-apa. Paling di situ saja, biar saudara itu pegang itu. Paling kan ada saya perlihatkan di pedesor. Coba ada itu biasa saya sentuh itu hanya goyang-goyang. Ada juga itu sementara saya ambil itu sarang yang sampingnya langsung dia terbang. Tetapi belum bisa dia lepas keluar dari gedung. Dia hanya terbang di dalam sampai sampai dia itu bertengker bagian bawah di lantai, karena itu belum mampu. Maksudnya belum bisa dia lepas dari tempat itu. Tetapi sudah mulai panjang bulunya. Ya. Nah, itu kurang lebih 2 mingguan. Nah, kurang dan lebih sampai dia jadi walet dewasa. Seperti induk tadi. Nah, tetapi kalau sudah terbang, kalau saudaraku itu lama proses lagi loh. Lama prosesnya itu baru dia bisa bikin sarang seperti tadi induk. Ya, si induk ini yang bikin sarang. Enggak langsung bawa sudah terbang, langsung dia bikin sarang. Oh, enggak, lama prosesnya itu. Ya, 7 bulan sampai 8 bulan dia bisa jadi walet dewasa seperti induk. Sudah bisa adakan perkawinan. Ya, itu walet yang sudah lepas dari kandang, yang sudah terbang. Makanya itu selalu saya katakan populasinya biasa itu jenjang waktu ya. Nah, itu. Ini pertanyaan saudara kita ini, berapa lama walet itu kalau sudah lengkap bulunya, berapa lama baru seperti burung induk yang lengkap bulunya. Maksudnya dia punya sayap, ekornya, dia badannya bulu, tetapi belum terbang. Ya, itu kan saudaraku ya. Tentara itu kalau sudah dilengkapi bulunya, berjenjang itu panjang bulunya sekian begini sampai itu walet terbang. Itu. Jadi cara mengetahui, memahami walet itu bahwa ini sudah jadi walet induk ya. Jadi sangat unik tuh saudaraku ya, karena ini juga dipelajari, luar biasa saudaraku, ini dipelajari semua. Tapi alhamdulillah, karena saya tahu sekali saudara, kalau saya panen itu kan pernah saya itu buka sarang per 2 minggu, malahan pernah saya buka sarang per 10 hari, pernah. Jadi saya perhatikan itu, oh ini kemarin itu masih ada ini waletnya. Pernah juga saya masuk per 2 minggu, saya lihat lagi gitu. Ya, saya belajar, saya lihat juga di CCTV. Nggak, dulu kan ada CCTV saudaraku ya di gedung, tapi sekarang kan saya nggak gunakan CCTV lagi, nggak kayak dulu. Ya. Tetapi saya oper saudaraku, saya tidak panen per 2 minggu lagi, saya panen per 1 bulan. Kadang kurang sedikit, kadang lebih 1 bulan baru saya lepaskan sarangnya. Maksudnya panen sarang, cungkil sarang, buka sarang. Ya itu. Jadi lanjut dari itu saudaraku, mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini, berapa lama, berapa umur. Nah itu jenjang waktunya. Nah, saya sudah jelaskan tadi secara mendetail. Cukup saudara tahulah ya, cukup saudara tahu. Nah, yang perlu saudaraku, yang paling perlu itu kita pahami, kalau saudara ingin panen sarang, itu yang perlu kita tahu. Wah, bahwa ini sarang ini tidak ada isinya lagi, maksudnya kosong. Nah, umpamanya sudah banyak sarangnya mau dipanen, jangan sampai di situ saudaraku tertipu daya di saran itu. Maksudnya tertipu daya di saran itu, kita kira ya, saudara kira bahwa ini sarang kosong sudah bisa dibuka terbang anak, belum tentu. Ya, cara mengetahui itu coba lihat itu sarang saudaraku ya. Kalau masih bersih itu ya, masih bersih sarang itu, tapi sudah jadi, sudah 2,5 jari, 3 jari, tetapi belum ada telur. Nah, itu saudaraku itu belum ditempati bertelur. Tetapi tidak lama itu pasti ada telurnya. Dia diletakkan telur ini walet betina. Ya kan 2 telurnya saudaraku ya. Nah, 1 pasang seperti burung merpati. Nah. Jadi lanjut dari itu, mengenai adanya yang sarang kosong, ada juga sarang kosong yang sudah kotor. Ya, kenapa saya katakan sudah kotor? Ada itu sarang yang sudah terbang anaknya. Maksudnya anak walet ini sudah terbang. Kentara juga saudaraku, kalau sudah ditempati
sudah ditempati telur, sudah ditempati ini telur pecah, akhirnya jadi anak. Itu kan berapa lama proses baru, berapa lama prosesnya perjalanan ini mulai dari meletakkan telur sampai pecah telur sampai terbang anak, itu pasti kotor. Ya, mana ada banyak bulunya di situ ya. Nah, mana banyak biasa ada kotoran anak koala di situ, di sarang itu, yang bagian atas ya, yang bagian atas kan mulai sarang itu kan kayak gini ya. Nah, bukan bagian bawah. Kalau kotor itu saudaraku ya, itu mentara. Nah, mana juga itu biasa ada cangkang telurnya, bekas telur. Tetapi biasa juga saudaraku ya, biasa juga itu telur, itu sarang sudah lama jadi, sudah ditempati bertelur, tetapi telurnya ini semua jatuh. Nah, itu semua jatuh. Jadi mungkin saudara bertanya ya, jadi gimana caranya kita tahu ya bahwa ini sarang sudah ditempati bertelur? Itu kan jangka waktu lamanya saudaraku ya. Nah, kalau sarang yang belum ditempati bertelur sudah jadi, itu kan belum lama ya, terkecuali sarang bahasa sarang imitasi ya. Itu ada juga sarang saudara itu sudah jadi tapi tidak ada telurnya. Biasa sudah walet ini sudah ditempati bertelur, jatuh semua telurnya. Biasa itu sarang tinggal lama di situ tetapi tidak ada yang ditempati bertelur. Jadi seperti sarang imitasi sampai dia sudah lama berubah warna kotor itu sudah bisa dibuka kayak gitu, sudah lama tetapi itu seumpamanya saudara dapat sarang yang kosong. Itu. Tetapi kalau seumpamanya sudah banyak burungnya ya, bahasa itu panen paksa. Ada juga sudah jadi sarangnya 2 jari setengah, 3 jari belum ditempati bertelur, langsung dia panen. Langsung dia cungkil itu sarang karena kosong. Sudah besar ini, sudah modelnya model mangkok ya. Nah, itu lucu. Jadi itu saudaraku, memang perlu saudara paham juga ini jenjang waktu walet sarang umurnya walet ya. Berapa lama baru dia bisa jadi walet induk. Nah, ini sering saya angkat saudaraku ya. Coba telusuri video-video yang sudah terlewati. Sering saya angkat ini. Berapa lama itu proses, berapa lama bikin sarang, berapa lama di ngerami telurnya sampai dia jadi anak, berapa lama itu anak sampai dia terbang, dan berapa lama ini walet ini kalau sudah terbang dia akan jadi walet yang seperti induk, maksudnya sudah kawin ya. Kalau sudah kawin saudaraku ya persiapan bikin polesan ya, polesan itu akhirnya lama kelamaan itu ya dilengkapi, dilanjutkan sarangnya sampai berbentuk seperti model apakah sudut atau oval atau model sarang setengah bundaran ya, mangkok. Nah, itu tergantung dari situ ya, dari walet itu. Nah, itu jadi usahakan saudaraku ya, di dalam gedungnya usahakan dioptimalkan semua saudara-saudaraku mengenai adanya kelembaban ya, optimalkan. Begitupun juga suhunya usahakan supaya dia capai. Begitu juga gelapkan ruangan, jangan selalu diganggu. Adakan di penyemprotan kalau umpamanya banyak hama. Itu mengenai adanya gangguan saudara mau masuk apakah minggu-minggu atau per bulan atau berapa kali per 2 bulan, 3 bulan, per 4 bulan, itu kan urusan saudara. Karena selalu saya jelaskan ya, hanya kalau saya tidak jelaskan karena banyak pertanyaan, berapa lama guru, berapa lama bang, baru bisa pengecetan ya. Oke, seumpamanya sudah lama gedungnya 1 tahun, 2 tahun atau seterusnya, berapa lama lagi kita masuk? Bisa bulan-bulan ya, bisa gitu ya, bisa juga per 2 minggu. Hanya saya katakan ya tergantung dari saudara, kan tidak ada yang larang. Hanya saya katakan keamanannya burung, maksudnya burung walet ini itu yang kita pikir bahwa pantangannya tidak ada kok. Pantangannya kalau waktu masuk, biar saudara masuk hari-hari boleh juga, tetapi apa saudara tidak berpikir bahwa ini burung, ini walet di dalam yang tinggal, walet yang belajar mendeteksi, belajar beradaptasi di gedung itu,
Gimana walet yang liar bisa bersatu kalau saudara yang keluar masuk juga, ya? Bukan walet yang keluar masuk, saudara. Apalagi berbondong-bondong masuk, masuk istrinya, masuk suaminya, masuk anaknya, masuk sepupunya. Seperti itu mau apa ya, kayak gotong royong ya, kerjasama. Ya jadi itu saudaraku ya, banyak itu saya lihat. Baru 2 hari sudah masuk, mau lagi masuk. Baru kalau masuk dalam itu seperti itu pengantin. Mau mengangkat itu, banyak masuk semua itu, satu kelompok itu, satu keluarga masuk semua karena penasaran semua. Itu. Jadi itu saudaraku, apa yang saya jelaskan itu kan hak saudara. Ya, makanya walet saudara itu sulit tinggal kalau selalu diganggu. Ya, sedangkan saudara tidak mengganggu di dalam ruangan RBW itu belum tentu tinggal. Ya, itulah pertanyaan saya. Itulah jawaban saya ke saudaraku ya, para fans, begitu pun juga haters. Ya. Nah, itu. Saya katakan saudaraku, mengenai adanya gangguannya itu perlu saudara tahu. Nah, walet itu saudaraku itu, itulah saya selalu katakan, walet itu sensitif sekali itu, peka dan bersahabat. Nah, ini kan sering saya jelaskan, sering saya angkat. Itu. Jadi intinya itu, saudara pahamilah walet. Perlu saudara tahu. Enak itu saudaraku ya, bagus itu kita cerna bahasa ini karena berulang-ulang saya kupas. Karena memang saya kupas di dunia perwaletan, tidak mungkin saya kupas mengenai adanya buah mangga, buah lombok, karena itu bukan ranah-ranah saya. Saya memang khusus untuk di perwaletan, saran, begitu pun juga di dalam gedung, tata ruangnya, ya. Yang mana yang bagusnya, idealnya, pasnya itu. Jadi oke saudaraku, saya sudah jelaskan pertanyaan saudara kita ini atas nama siapa tadi, tertutup lagi bukunya. Atas nama Usnul Fajri. Ini Usnul Fajri, ini pertanyaannya ya agak unik. Dia ingin mengetahui semua ya. Ya, tapi bagus juga ya. Nah, mudah-mudahan pertanyaan saudaraku ini bisa dia paham ya. Oh, walet umumnya sekian ini walet sudah menjenjangi, walet akan jadi induk seperti tadi. Yang induk itu yang bikin sarang bertelur. Ya, tunggu aja saudaraku. Yang jelasnya itu gimana cara supaya burung ini cepat inap lah ya. Nah, sampai cepat banyak produksi, akhirnya produktif sampai produksinya sarang itu. Itu yang kita diutamakan, itu yang kita cita-cita kita ya saudaraku ya. Jadi oke, terima kasih banyak saudaraku atas soal saudara, saya sudah jawab, saya sudah clearkan ya. Mudah-mudahan saudara itu bisa paham, mengerti, mudah-mudahan bermanfaat dan saudara bisa terima. Dan silakan cerna saudaraku ya, perlu juga saudara pikirkan. Nah, intinya itu yang baik-baiknya kita terimalah, yang ambillah yang baik-baiknya. Yang tidak berkenan itu yang tidak masuk di akal tidak usah diambil ya. Biar sedikit saudaraku ya, yang penting berbobot daripada banyak tidak ada arti. Istilahnya tong kosong nyaring bunyinya. Gimana itu derong kalau kosong tapi kita pukul itu dok dok dok, lain bunyinya kalau sudah berisi. Sama ini gedung. Oke. Jadi Muhammad saudaraku, saya sudah jelaskan atas nama saudara kita Usnul Fajri. Saya sudah jelaskan pertanyaannya. Saya sudah dirikan, saya sudah selesaikan. Jadi pertanyaan berikutnya insyaallah kalau ada waktu luang, tidak ada kendala, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, sehat selalu. Saya akan angkat pertanyaan saudaraku mengenai adanya pertanyaan saudara sesuai pertanyaannya. Apa yang ditanyakan itu saya akan jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali. Mantap.